Halo semua, saya di sini akan menjelaskan tentang berpikir komputasional atau cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Simak baik-baik ya. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Tetapi, berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang mencegah masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. 4 pilar utama dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Yang pertama, dekomposisi, yaitu proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contoh sehari-hari, masalah besar yaitu membuat nasi goreng. Dekomposisi: 1. Menyiapkan bahan seperti nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. 2. Mengiris bumbu. 3. Menggoreng telur. 4. Menumis bumbu. Dan 5. Mencampur semua bahan dan memasaknya. 2. Pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya yaitu membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menentukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-hari, yaitu saat membuat nasi goreng. Langkah menumis bumbu menjadi pola yang sama, yaitu panaskan minyak, masukkan bumbu, dan aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Yang ketiga, abstrak, yaitu prosedur yang menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari yaitu saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayun, menjaga keseimbangan, dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuatan bannya. Detail itu hanya diabstraksikan. Yang keempat, algoritma, yaitu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ciri algoritma yang baik yaitu 1. Urutannya jelas. 2. Tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. 3. Pastikan berhenti setelah masalah selesai. Contoh sehari-hari yaitu resep masakan, petunjuk perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Contoh penerapan dalam kehidupan siswa. Masalah besar yaitu mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu 1. Mencari materi seperti mulut, lambung, usus, dan lain-lain. 2. Membuat slide presentasi. 3. Mendesain tampilan slide. 4. Berlatih presentasi. Dan 5. Membagi tugas setiap anggota. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu pola pembuatan setiap slide sama, seperti judul, lalu gambar, lalu poin-poin penting. Yang ketiga, abstraksi, yaitu fokus pada fungsi utama setiap organ, tidak perlu menghafalkan semua nama enzim yang terlalu detail untuk level SMP. Yang keempat, algoritma, yaitu membuat jadwal kerja. Hari pertama, kumpul materi dan bagi tugas. Hari kedua sampai ketiga, setiap anak membuat bagian slide-nya. Hari keempat, menggabungkan dan mendesain slide. Hari kelima, yaitu latihan presentasi bersama. Manfaat berpikir komputasional,
yaitu melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, membuatmu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien, membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, dan menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Kesimpulannya yaitu, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Tapi kalian juga harus ingat 4 pilarnya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun bisa ditemukan solusinya. Sekian dan terima kasih.